Kemudian setelah itu dia pun memanggil Kim Hyung Chul dan memberikannya hadiah berupa akses gratis ke tempat pelacuran. Dia memberikan semua itu kepada mereka berdua supaya lebih aman dan supaya mereka tidak berkhianat, sehingga dia bisa terus memanfaatkan mereka ke depannya. Setelah mengurus mereka, akhirnya Go Changbum pun menemui Kim Hyung Sung. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya karena setelah mengalami kejadian itu, dia sekarang benar-benar mempercayainya. Semua orang mungkin bisa menghancurkan Go Chang-suk jika mereka mencari tahu kehidupan pribadinya. Tetapi kali ini, apa yang Kim Hyung Sung lakukan bukan sesederhana itu. Dia menganalisa kepribadian ayahnya dengan sempurna, bahkan memprediksi keuntungan setelah memutuskan untuk merekonstruksi dengan sempurna. Dan berkatnya lah dirinya sekarang menjadi direktur. Dan mungkin saja suatu hari nanti dirinya benar-benar menjadi presidir. Lebih lanjut lagi, Go Changbum juga berkata bahwa kalau dia membutuhkan sesuatu tinggal katakan saja. Karena mulai sekarang dirinya akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Mendengar hal itu, Kim Hyung Sung membalas, "Kalau begitu, berapa banyak uang yang bisa kau keluarkan untukku?" Lalu pada siang harinya, yaitu pada saat jam pelajaran terakhir, Kim Hyung Chul mengumumkan sebuah informasi bahwa dengan adanya donasi dari perusahaan Myongjin Construction, pihak sekolah akan menerapkan beasiswa baru sebesar 10 juta won. Tidak ada batasan jumlah murid, tetapi tentu tidak semua murid bisa mendapatkannya. Para murid nampak terkejut sekaligus bersemangat, karena sejatinya 10 juta won adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi ketika si guru itu mengumumkan bahwa Kim Hyung Sung terpilih sebagai murid pertama yang mendapatkan beasiswa, mereka semua jadi kebingungan. Dan yang lebih anehnya lagi, Kim Si-wo juga terpilih sebagai murid kedua yang mendapatkan beasiswa. Disitulah mereka jadi berpikir bahwa mungkin semua ini sudah diatur sedemikian rupa, sehingga hanyalah merekalah yang bisa mendapatkannya. Ketika sudah pulang sekolah pun mereka terus membicarakan hal itu. Mereka mungkin bisa memaklumi kalau Kim Hyung Sung yang mendapatkannya. Secara dia ranking pertama dan ketua kelas juga. Tetapi kalau Kim Si-wo, mereka merasa ada yang janggal. Memangnya prestasi apa yang sudah dia lakukan? Dulu dia memang atlet taekwondo, tetapi sekarang dia sudah berhenti dan tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada alasan pihak sekolah memberikannya beasiswa. Percakapan mereka melebar dan semakin melebar, bahkan sampai menganggap bahwa Kim Hyung Sung anak haramnya Myongjin dan dia bisa menunjuk siapapun yang dia mau untuk mendapatkan beasiswanya. Dan secara tiba-tiba ternyata Kim Hyung Sung mendengar percakapan mereka dan langsung memanggilnya. Sekilas Cho Jae-jin jadi teringat dengan mereka-mereka yang sudah dihajar habis-habisan oleh Kim Hyung Sung. Dan seketika itu pula dia jadi menyesali perbuatannya yang sudah membicarakannya dari belakang. Dengan tubuh yang menggigil, akhirnya dia pun menghampirinya. Dan ternyata Kim Hyung Sung tidak peduli dengan apa yang dia katakan di belakangnya, melainkan dia memanggilnya untuk meminta tolong kepadanya. Kim Hyung Sung berkata, tentang beasiswa memang benar itu tidak adil. Kim Si-wo dan dirinya lah adalah bukti nyatanya. Tetapi seperti yang kalian dengar, tidak ada batasan jumlah murid, yang artinya dia juga bisa mendapatkan beasiswanya. Cho Jae-jin yang merupakan ahli dalam bidang cyberbully di dunia maya pun diberi tugas oleh Kim Hyung Sung untuk terus menyebarkan rumor ke seluruh SMA Seonil, sehingga semua orang jadi tahu ketidakadilan sistem yang diberikan oleh perusahaan Myongjin. Tetapi Kim Hyung Sung menyuruh Jae-jin untuk menambahkan beberapa hal yang lebih mendetail kepada rumornya. Pada keesokan harinya dia pun langsung menjalankan tugasnya. Dimulai menyebarkan rumor ke sana kemari, berkata bahwa sistem beasiswa yang diberikan perusahaan Myongjin diberikan juga kepada murid-murid yang memperlakukan Kim Hyung Sung dengan baik. Sehingga itulah alasan mengapa hanya murid yang berbicara dengan Kim Hyung Sung saat insiden Park Jin-woo juga mendapatkan beasiswa. Tetapi perlu diingat bahwa tidak ada batasan jumlah. Siapapun atau sebanyak apapun, mereka akan mendukung semua murid yang bersikap baik kepada Kim Hyung Sung. Dia juga berkata bahwa rencana Kim Hyung Sung adalah untuk mengurus semua pembuli dan para bajingan di Daesan. Dia ingin mengumpulkan semua orang yang ingin berpartisipasi ke dalam rencananya. Dan sebagai buktinya, Kim Si-wo mendapatkan 10 juta won hanya karena menghajar Park Jin-woo. Semua orang sebenarnya merasa curiga dan merasa rumor itu terlalu berlebihan. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa mengabaikan rumornya.
Mendengar Kim Hyung Sung sedang mengumpulkan orang, Bae Seng Ho pun jadi tertarik dan berpikir jika dia melakukannya dengan baik, mungkin dia bisa mendapatkan beasiswa juga. Apalagi jika Kim Hyung Sung mencari orang yang bisa bertarung. Dia memang kalah melawan Kim Hyung Sung, tetapi dia tidak lemah dibandingkan dengan yang lain. Lantas dia pun memanggil Jae Jin dan bertanya mengenai kebenaran rumor itu. Jae Jin pun menjawab bahwa sebenarnya Kim Hyung Sung berencana untuk menjadikan SMA Seonil sebagai kerajaannya, dan itulah cara dia mengumpulkan kekuatan untuk menghajar sekolah lain. Dia akan memperlakukan orang-orang yang kuat dan yang berpihak kepadanya dengan baik, dan beasiswa adalah buktinya. Bae Seng Ho pun berpikir bahwa dibandingkan dengan yang diberikan oleh Shin Yong Min, beasiswa yang diberikan oleh Kim Hyung Sung jauh lebih besar, sehingga dia pun semakin tertarik, dan sepulang sekolah dia pun memberanikan diri untuk menemui Kim Hyung Sung. Pertama-tama dia meminta maaf atas apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dan setelah itu dia pun mengutarakan maksud tujuannya. Kim Hyung Sung tak banyak bertanya, dia malah langsung berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Tetapi itu pun jika dia lulus ujian yang akan Kim Hyung Sung berikan kepadanya. Kemudian pada malam harinya, Bae Seng Ho mengumpulkan semua anak buah yang pernah mengikuti Shin Yong Min tempo lalu. Dan dengan wajah yang sudah babak belur, dia berkata di hadapan mereka bahwa mulai sekarang dirinya akan mengikuti Kim Hyung Sung. Mendengar hal itu, para senior marahnya bukan main. Melihat mereka marah, Bae Seng Ho pun ikutan marah. Dia akan menghajar siapapun yang tidak ingin mengikuti Kim Hyung Sung. Dia menjadi seperti ini karena sebelumnya Kim Hyung Sung sudah menghajarnya habis-habisan. Kim Hyung Sung berkata bahwa yang aku inginkan adalah anjing penurut. Jika aku memukul, maka dia harus kena pukul. Jika aku menyuruhmu menggonggong, maka dia harus menggonggong. Intinya, kau harus mengikuti semua perintahku jika kau menginginkan hadiah yang akan kuberikan. Begitulah cara Kim Hyung Sung mendidik anjing liar menjadi anjing penurut. Keesokan paginya, Park Jin Woo yang masih tak habis pikir dengan kejadian semalam pun nampak terkejut ketika melihat papan pengumuman yang menginformasikan bahwa Bae Seng Ho dan Cho Jae Jin berhasil mendapatkan beasiswa. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, sebenarnya apa hubungan Kim Hyung Sung dengan Myungjin Construction, dan kenapa pula si cyberbully itu bisa mendapatkan beasiswa? Bingung dengan hal itu, akhirnya dia pun mendatangi orangnya. Kemudian Cho Jae Jin pun menjelaskan bahwa dirinya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Kim Hyung Sung. Mendengar hal itu, Park Jin Woo pun berpikir, apa dia benar-benar akan mengubah SMA Seonil menjadi kerajaannya? Lalu harus bagaimana sekarang dirinya bersikap? Lalu ketika Kim Hyung Sung lewat, semua orang pun tanpa disuruh minggir memberinya jalan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengganggu dan menyinggungnya. Setelah sesi pengujian, Bae Seng Ho pun meringis kesakitan. Tetapi rasa sakit itu menurutnya sangat sepadan dengan uang yang masuk ke dalam rekeningnya. Walaupun sebagian dirinya merasa bahwa pilihannya itu tidak benar, tetapi di mana lagi orang seperti dirinya bisa mendapatkan uang seperti ini? Bahkan ini jauh lebih baik daripada berhubungan dengan Golden Circle. Akhirnya dia pun menelpon anak-anak kelas 3, kemudian menghajar mereka ketika bertemu dengannya. Dia berkata bahwa mulai sekarang dirinya akan mengikuti Kim Hyung Sung, dan barang siapa yang berani mengganggunya, maka dirinya lah yang akan pertama kali menghajarnya. Di sisi lain, seorang wali murid protes kepada Jung Chan-soo yang tak juga menyelesaikan pekerjaannya, yang pada akhirnya Kim Hyung Sung berhasil memporak-porandakan sekolah dan membuat satu sekolah tutup mulut di hadapannya, sehingga anaknya pun semakin menderita dan semakin kesusahan. Entah siapa anaknya, tetapi di sini ayahnya yang telah menyewa Golden Circle menuntut mereka untuk segera melakukan tugasnya. Jung Chan-soo pun meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini sebelum akhir November nanti. Di sampingnya sudah ada seorang siswa bernama Choi Tae-jon yang ditugaskan untuk menjadi siswa di sana dan menghancurkan Kim Hyung Sung secara perlahan. Tae-jon pun bertemu dengan si kepala sekolah, dan si kepala sekolah yang tadinya tidak bisa menerimanya pun terpaksa harus memasukkannya karena dia bilang bahwa dia kenal pengawas pendidikan Seoul.
Dan ketika beliau bertanya bagaimana dirinya kenal dengan orang tersebut, Taejon pun menjawab bahwa dia adalah teman ayahnya. Hal itu sempat membuatnya curiga. Bagaimana mungkin pengawas pendidikan Seoul memasukkan murid pindahan ke SMA Seonil melalui koneksi temannya? Apa mungkin dia orang bayaran yang dikirim oleh Golden Circle? Akhirnya dia pun menerimanya, tetapi dengan catatan bahwa pihak sekolah tidak akan memberikan perlakuan khusus walaupun dia kenal dengan si pengawas. Lalu setelah itu dia pun masuk ke dalam kelas, kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dan ternyata di dalam kelas itu dia kenal dengan Park Jin-woo. Akhirnya setelah jam istirahat mereka pun berbincang-bincang dan sebagainya. Mereka bisa saling kenal karena 6 bulan yang lalu, yaitu pada saat Cho Tae-jong yang terkenal di area Songdong memutuskan untuk bergabung dengan Golden Circle. Kemudian berteman dan membuat koneksi dengan semua anak yang ada. Karena dia berpikir bahwa mereka pasti akan dibutuhkan ketika melakukan pekerjaannya nanti. Lalu ketika Taejon bertanya mengenai situasi dan kondisi sekolah ini, Park Jin-woo pun menjawab bahwa sekolah ini hanyalah sekolah biasa dan tidak ada yang spesial di sini. Tetapi dia memperingatkan bahwa dia harus berhati-hati dengan satu orang, yaitu Kim Hyung-sung. Jangan sekali-kali mencari masalah dengannya, karena dia jago bertarung dan memiliki koneksi yang kuat. Dan reaksi dia ketika mendengar hal itu nampak tidak peduli sama sekali dengan peringatannya. Tinggal 6 bulan di Daesan dan hancurkan murid kelas 1 yang bernama Kim Hyung-sung. Itulah tugas yang diterima dari Golden Circle. Dia mendapatkan pekerjaan yang sulit diselesaikan, tetapi bayarannya besar. Jadi dia pun menerimanya. Dia berencana memancing beberapa keributan, mengambil alih suasana, kemudian menghancurkan Kim Hyung-sung. Dia sudah melakukan hal ini beberapa kali sebelumnya dan merasa percaya diri bisa melakukannya juga di sini. Ada beberapa peringkat di dalam Golden Circle. Rank S adalah untouchable, rank A adalah 0,1% teratas, rank B adalah yang terbaik di negara. Meskipun Cho Tae-jong masih anak tahun pertama, tetapi dengan mudah dia berhasil mendapatkan rank B di ujian Golden Circle. Dan rasa percaya dirinya itu mungkin berasal dari situ. Detail rencananya seperti ini. Pertama, dia akan mencari kesempatan untuk menghancurkan Kim Hyung-sung, lalu memanipulasi murid tahun kedua dan ketiga untuk mengucilkannya. Dan setelah itu mereka akan menganggapnya sebagai perusak pemandangan. Tidak butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia merasa pekerjaannya akan selesai dengan cepat dan ranknya akan segera meningkat. Lalu dia pun meminta Park Jin-woo untuk menunjukkan kelas lain padanya. Akhirnya dia pun mengajaknya berkeliling, memperkenalkan semua kelas kepadanya dengan baik. Dan tibalah mereka di kelas Kim Hyung-sung. Kebetulannya Kim Hyung-sung tengah belajar di sana. Sementara Park Jin-woo nampak gemetaran, tetapi si Taejon malah mencari ribut dengannya. Tiba-tiba dia berteriak, "Beraninya kau menatapku dengan tatapan menyebalkan seperti itu?" Padahal Kim Hyung-sung tidak menatapnya sama sekali. Kim Hyung-sung pun menjawab, "Bukankah kau yang terlalu mencolok? Aku bahkan tidak melihatmu. Apa kau yakin bisa menyelesaikan apa yang barusan kau lakukan?" Akhirnya Kim Hyung-sung pun menghajarnya hingga tersungkur ke lantai. Dan ketika dia bangun, dia melihat Park Jin-woo tengah bersujud meminta maaf, seraya menjelaskan bahwa dia datang ke sini bukan untuk mencari masalah dan tidak ada hubungannya dengan si bajingan itu. Melihat hal itu, Taejon pun jadi bingung. Kenapa dia jadi seperti itu?